Halo teman-teman, banyak yang nanya bagaimana caranya supaya ketika kita membuat salinan sheet ini untuk bulan berikutnya, jadi semua angka-angka jadwal itu hilang. Jadi tidak perlu membersihkan atau tidak perlu menghapus lagi. Nah, untuk pekerjaan yang kita lakukan berulang-ulang setiap bulannya, itu bisa kita rekam ke dalam sebuah makro. Ya, jadi tidak perlu dilakukan secara berulang-ulang, cukup dengan menekan satu tombol saja yang nanti akan kita buat. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Ya, pertama-tama teman-teman harus mengaktifkan dulu tab developernya. Ya, jadi pastikan ini sudah aktif. Ya, nah setelah itu kita masuk ke record makro. Kita akan mulai merekam makro, merekam tindakan yang kita lakukan secara rutin, sehingga kedepannya tidak perlu dilakukan lagi. Ya, jadi simpel saja, tinggal ditekan record makronya. Kemudian kita kasih nama. Ya, jadi kasih nama yang memudahkan kita mengingat ini makro fungsinya buat apa gitu. Nah, karena kita akan membuat makro untuk mengcopy atau menyalin dan membersihkan isi tabel. Ya, mungkin saya akan berikan nama di sini salin. Ini nggak boleh pakai spasi ya teman-teman. Salin dan bersihkan. Ya, ini contoh saja, salin dan bersihkan. Jadi store makro in this workbook. Jadi makro ini hanya tersimpan di file workbook ini aja, di file Excel ini saja. Oke, kemudian kita bisa tambahkan deskripsi untuk memudahkan mengingat gitu ya. Mungkin ketika kita banyak membuat makro ya, biar tidak bingung ini makro yang mana gitu. Teman-teman bisa tambahkan deskripsi di sini. Oke, kemudian kita klik oke. Nah, pada saat kita klik oke, makro sudah mulai merekam tindakan apa yang kita lakukan di komputer ini ya, di workbook ini. Nah, tentunya ya, anggap sudah berada di akhir bulan dan kita mau masuk ke bulan berikutnya dan kita perlu untuk membuat jadwal baru gitu kan. Jadi biasanya yang kita lakukan adalah mengcopy, membuat copy, buat copy sheet maksudnya ya. Kemudian create a copy, move to end. Oke, itu baru tindakan pertamanya. Kemudian tentunya kita ingin begitu di copy ininya sudah langsung bersih gitu ya. Kita clear content. Nah, jadi ini yang biasanya kita lakukan. Oke, cukup sampai di sini saja teman-teman. Jadi tidak bisa lebih banyak lagi ya, karena nantinya sisanya kita lakukan secara manual. Oke, nah kemudian kita stop recordingnya. Klik stop recording. Oke, ya, jadi semua tindakan tadi itu sudah kerekam. Jadi tinggal nanti kita jalankan saja. Nah, seperti apa hasilnya nanti kalau kita sudah melakukan proses eksekusi makro ini, gitu ya. Jadi kita anggap sheet Desember kopian ini tidak ada, gitu ya. Oke, kan ceritanya kita bekerja di sheet Desember 2024 mau masuk ke bulan Januari 2025. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah membuat sebuah tombol. Jadi masih di tab developer teman-teman. Ya, jadi di sini ada button atau tombol ya. Kita drag aja bawa ke sini. Kita pencet dulu, kemudian kita bikin di sini. Kemudian makronimnya kita kasih nama, samain aja sama ini ya. Kita pilih makro yang sudah direkam tadi, salin dan bersihkan. Itu yang kita isikan di tombol tadi, kemudian kita pencet oke. Nah, sudah ada tombol di sini. Kemudian kita perlu kasih nama tombol ini karena ini yang akan kita lihat. Oke, kita kasih nama. Oke, kita kasih nama sederhana aja ya, bulan berikutnya. Bulan berikutnya. Jadi namanya nanti terserah teman-teman ya. Oke, bulan berikutnya.
Nah, jadi sudah kita bikin tombol dan sudah kita assign atau kita tugaskan makro atau rekaman aktivitas yang sudah kita lakukan sebelumnya ke tombol ini. Nah, artinya setiap kali kita pencet tombol ini, dia akan menjalankan semua yang kita lakukan sebelumnya tadi itu. Dia akan secara otomatis mengcopy sheet-nya, ya. Kemudian secara otomatis juga dia akan membersihkan selnya, kolom jadwalnya. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan secara manual nantinya cuman kasih nama baru ya untuk bulannya, sama itu untuk bulan yang ada di atas itu kita ubah menjadi bulan Januari. Oke, kita praktekkan saja teman-teman. Kita pencet ya. Oke, setelah dipencet, kalau kita lihat di bawah dia membuat salinan baru. Nah, yang kita perlu lakukan adalah tinggal rename aja menjadi Januari ya 2025. Oke. Nah, kemudian jangan lupa ini kan Januari ya, ini kan masih bulan Desember. Ini kita juga ubah jadi Januari. Siap gitu ya. Jadi format bulan berikutnya sudah siap, sudah dalam keadaan bersih, tinggal dimasukkan isinya. Nah, kemudian nanti di akhir bulan Januari gimana? Lakukan hal yang sama. Ya, pencet aja tombol ini bulan berikutnya. Nah, gitu ya. Jadi yang bawah ini kita pindah dulu. Kita kasih nama misalnya Februari 2025. Oke, kemudian jangan lupa ini juga kita ubah. Karena dia selalu ngambil dari bulan kapan kita membuat makronya gitu ya. Jadi tinggal disesuaikan Februari. Nah, jadi tabel jadwalnya pun menyesuaikan seperti apa yang seharusnya ya. Jadi bulan Februari memiliki 28 hari. Nah, kemudian tindakan terakhir yang harus kita lakukan adalah menyimpan workbook ini ya. Jadi kita pencet tombol save. Nah, di sini ada notifikasi. The following features cannot be saved in macro free workbook. To save a file with these features, click no and then choose a macro enable file type in the file type list. Nah, jadi di sini kita harus pencet no gitu ya, karena kita akan merubah format filenya menjadi file Excel dengan makro, bukan file Excel seperti biasanya. Jadi pencet no. Nah, kemudian baru kita pilih di sini type-nya yang awalnya XLSX, kita pilih sekarang yang dengan macro enable. Excel macro enable workbook SLSM. Ini yang kita pilih. Kemudian kita save. Nah, gitu ya teman-teman ya. Itu penting sekali, jangan sampai salah menyimpan filenya. Baik, itu teman-teman. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.